Saya menambahkan sedikit, tadi ada pertanyaan apakah tadi terkait akses royalti yang saya sebagai penyanyi tidak punya kapasitas. Saya ingin menjawab bahwa kebetulan sampai saat ini saya masih di bawah naungan manajemen, sehingga seluruh kontrak dipegang oleh manajemen, dan untuk akses mengetahui pembayaran royalti atau kontrak yang sudah disepakati oleh pihak penyelenggara itu semuanya sudah diurus rapih oleh manajemen. Maka dari itu terkait akses royaltinya semuanya sudah diurus oleh manajemen. Terima kasih. Baik, dari Adil, Bu Nureja sekarang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena pertanyaannya cukup banyak, saya akui, jadi saya akan mencoba menjawab satu persatu. Nanti bisa ditambahkan tertulis jika ya. Sekarang yang kira-kira bisa disampaikan dulu dengan waktu yang tidak terlalu lama. Baik. Selebihnya nanti bisa dikirim untuk secara tertulis. Ya, baik Yang Mulia. Silakan. Oke, mungkin saya mulai dari pertanyaan dari pemohon. Apakah bahwa setiap kegiatan performing itu pasti ada izin? Saya ingin mengacu pada pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dengan dalam bentuk pelayanan publik dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Artinya melalui pasal ini kita bisa melihat bahwa secara urusan administrasi untuk performance atau pertunjukan itu diurus melalui LMKN. Jadi permohonan lisensinya melalui LMKN, dan kuasa karena LMKN itu adalah atau bertindak selaku kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta 2014. Jadi semua administrasinya itu harus beres melalui LMKN. Kemudian pertanyaan dari Kemenkumham, pasal 81 ini dibatasi oleh pasal 87. Oke. Apakah kemudian wajib bagi pencipta pemegang hak cipta untuk menjadi anggota LMK atau LMKN? Anggota LMK. Pasal 87 tidak secara harafiah mewajibkan. Namun, jika kita melakukan tafsir secara teleologis, pasal 81 dan peraturan pelaksanaannya, termasuk PP nomor 56 tahun 2021, tujuan dari pasal 87 ini memang adalah agar royalti itu dikelola oleh satu pintu saja. Jadi dalam istilahnya secara terminologi, secara harafiah tidak ada. Dalam pasal 87 tidak ada. Tapi kalau kita tafsirkan undang-undang tersebut, kemudian peraturan pelaksanaannya misalnya melalui PP, melalui Permenkumham, semangatnya itu adalah untuk memiliki satu pintu, pengelolaan royalti satu pintu. Seperti itu. Kemudian konteks imbalan yang wajar, apakah menarik secara langsung termasuk imbalan yang wajar? Ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena tidak sinkron. Pertama, karena menarik, imbalan yang wajar itu terkait dengan nominalnya, manfaat ekonomi terkait dengan nominalnya, tetapi terkait dengan menagih langsung atau menagih lewat LMK itu adalah caranya bagaimana. Jadi ini tidak sinkron, tidak bisa ahli jawab. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Anwar Usman. Kalau menyanyikan lagu di suatu acara tiba-tiba ada yang meminta tagihan, begitu ya Yang Mulia. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga bagi teman-teman musisi kalau saya lihat. Kalau kita melihat ke pasal 23 ayat 5 tidak ada jawabannya siapa yang wajib membayar, karena terminologinya adalah setiap orang. Ini menjadi pertanyaan, siapa sebetulnya? Apakah kemudian penyanyinya ataukah penyelenggara pertunjukannya? Namun yang perlu saya sampaikan di sini adalah pada Undang-Undang 28 tahun 2014, penyelenggara pertunjukan itu tidak menjadi subjek hukum. Artinya belum ada kerangka untuk mengatur di 28 2014 itu bahwa yang harus atau wajib membayar adalah penyelenggara pertunjukan.
Mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Eni, bahwa bagaimana kemudian konstruksinya supaya lebih adil gitu. Kita harus memperjelas pasal 23 ayat 5 ini Yang Mulia, bahwa yang wajib atau ya diwajibkan untuk membayar misalnya adalah penyelenggara pertunjukan. Karena bagaimanapun juga secara kenyataan dan secara logika, kalau kita lihat yang misalnya konser, tiket itu yang menjual penyelenggara pertunjukan, bukan penyanyi. Yang mendapatkan keuntungan ekonomi pertama dari sebuah pertunjukan itu adalah penyelenggara pertunjukannya. Sehingga mungkin memang perlu diperjelas dalam konstruksi pasal 23 ayat 5 tersebut siapa yang berhak untuk membayarkan. Kemudian apabila menyanyikan lagu atau menampilkan lagu dari India misalnya, bagaimana cara meminta imbalan yang wajar? Ini secara teknis mungkin dari LMKN yang lebih mengetahui, karena penarikannya biasanya melalui kerjasama gitu. Jadi ada LMK yang bernama Confederation of International Societies of Author and Composer atau CISA yang bekerjasama dengan LMKN. Jadi adalah perspektif yang salah kalau kita menganggap bahwa oh kalau gitu kita muter lagu bule aja nih, muter lagu dari luar negeri aja supaya tidak ditarik royaltinya. Bukan, karena sebetulnya juga sudah ada mekanisme kerjasama antara LMK di tingkat internasional dengan LMK di Indonesia untuk menarik royalti tersebut. Kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Asrul Sani terkait dengan apakah dalam undang-undang hak cipta di luar negeri itu ada pertentangan norma, lalu bagaimana cara menyelesaikannya. Saya ingin melihat dari sisi yang paling dasar, bahwa setiap peraturan dalam undang-undang hak cipta di negara manapun memiliki pengecualian yang kita sebut sebagai penggunaan yang wajar, ketentuan di pasal 44 undang-undang hak cipta, atau fair use. Jadi dalam fair use itu selalu disebutkan tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta apabila misalnya dalam pasal 44 jika penggunaan ciptaan itu ditujukan untuk misalnya tujuan pendidikan, penelitian selama atau sepanjang mencantumkan sumbernya. Itu salah satu contoh pertentangan norma atau pengecualian lebih tepatnya. Jadi norma umumnya adalah bahwa ciptaan itu dilindungi. Ciptaan dalam bentuk tulisan, novel, lagu itu dilindungi. Tetapi tidak termasuk dalam pelanggaran ciptaan apabila itu ada ketentuannya dalam undang-undang hak cipta. Karena Yang Mulia juga melihat disertasi saya itu terkait dengan artificial intelligence sebenarnya Yang Mulia. Jadi bagaimana hak cipta itu diperlukan tidak untuk melindungi. Salah satunya adalah saya menyoroti norma umum di Singapura yang menyatakan bahwa ciptaan itu dilindungi. Tetapi dalam konteks ketika ciptaan itu digunakan sebagai data pelatihan untuk mengembangkan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, maka itu dapat dikecualikan, dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta. Itu yang ada di Singapura. Jadi selalu ada Yang Mulia, selalu ada norma umumnya apa, norma khususnya apa, pengecualiannya apa, itu selalu ada dalam undang-undang hak cipta. Itu salah satu contoh yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Guntur Hamzah untuk Spotify, ada perbedaan di sini. Jadi yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah penggunaan karya dalam sebuah atau di ranah publik. Kalau Spotify itu kan kita menikmati sendiri Yang Mulia. Kemudian juga tadi yang Mulia sebutkan websitenya itu sebetulnya ilegal, begitu Yang Mulia, sama seperti website-website yang mungkin digunakan untuk apa sih streaming streaming film itu juga ada. Nah itu tuh sebetulnya ilegal gitu. Jadi itu sudah termasuk sebagai pelanggaran yang bisa dilakukan. Misalnya kalau saya tahu DJKI selalu berkoordinasi dengan Komdigi untuk melakukan pemblokiran seperti itu. Jadi karena itu ilegal harus diblokir seperti itu Yang Mulia. Kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Eni terkait dengan apakah ini sebenarnya permasalahan di tataran implementasi atau di tataran norma. Yang saya dapatkan pertama adalah bahwa memang secara implementasi perlu
banyak hal perlu diperbaiki misalnya terkait dengan transparansi. Kemudian juga, tapi secara norma juga ada yang perlu diperbaiki yang mulia. Seperti yang mungkin tadi sudah saya sampaikan, frasa setiap orang ini menimbulkan kerancuan, harusnya berarti siapa? IO-nya kah atau penyanyinya kah? Gitu. Jadi tidak hanya secara implementasi, tapi secara norma itu juga perlu diperhatikan. Kemudian jika petitum ini dikabulkan, apakah kemudian memberikan dampak perlindungan yang balance antara pelaku dan penciptanya? Saya rasa iya, karena salah satu yang ingin ditekankan sebetulnya dari pihak pemohon yang saya pahami adalah untuk mengelola royalti itu secara satu pintu, kemudian meningkatkan transparansi dalam pengelolaan royalti tersebut. Jadi yang diuntungkan itu tidak hanya penyanyinya, tapi pencipta lagu dalam hal ini juga akan mendapatkan royalti yang seharusnya ia dapatkan, yang mungkin saat ini belum didapatkan. Kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Arif Hidayat, saya juga membahas hal ini Yang Mulia terkait dengan bahwa ada permasalahan transplantasi hukum ketika kita bicara tentang hak cipta. Hak cipta ini kan konsep asing, konsep yang berasal dari Barat, bisa kita istilahkan. Sebelum hak cipta ini masuk ke Indonesia, kita memang mengusung semangat kolektif kolegial. Bisa kita lihat buktinya dalam misalnya karya-karya lagu tradisional, karya-karya tari tradisional, karya-karya bahkan obat-obatan tradisional. Tidak ada orang yang mengklaim, oh ini ramuan jamu ini saya yang menciptakan. Tidak ada. Semuanya komunal, tari-tarian, obat-obatan semuanya komunal. Kemudian masuklah konsep hak kekayaan intelektual modern, kalau dalam istilahnya seperti itu, dan itu masuk melalui Undang-Undang Outerswet dari Belanda tahun 1912 yang diadopsi menjadi atau diadopsi melalui ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Dasar waktu itu ketika Indonesia baru saja merdeka dan belum punya Undang-Undang hak cipta sendiri. Itu diadopsi. Nah, betul apakah yang Mulia sampaikan bahwa memang pada transplantasi itu terjadi permasalahan. Indonesia yang semangatnya adalah kolektif komunal harus dibenturkan dengan semangat ini tuh punya saya, semangat individual. Maka dari itu kita kalau melihat pada tahun 1980-1990 terjadi permasalahan, Indonesia menjadi sorotan. Bahkan mungkin sampai saat ini Indonesia tuh masih menjadi sorotan terkait dengan penegakan hak ciptanya. Karena pada saat itu 1980-1990 banyak terjadi atau marak terjadi pembajakan kaset. Pada saat itu di tahun 2000 banyak terjadi pembajakan CD ya. Nah, itu memang saya melihat ada dua. Secara legal culture atau budaya hukumnya itu memang bukan budaya hukum kita secara individualis. Kemudian secara kemampuan ekonomi itu juga tidak memungkinkan. Kita bisa bayangkan satu keping CD orisinil misalnya dijual dengan harga 700.000. Padahal UMR orang Indonesia itu misalnya pada saat itu tahun 2000 tidak sampai 2 juta rupiah. Maka itu pembajakan yang marak terjadi sebenarnya didukung oleh dua hal tersebut. Kalau saya boleh memberikan pendapat. Nah, kemudian kita harus mencari keseimbangan. Betul, kita harus mencari keseimbangan berdasarkan budaya hukum masyarakat di Indonesia. Kemudian juga, tetapi jangan melupakan konstruksi-konstruksi perjanjian internasional yang sudah disepakati Indonesia, misalnya Bern Convention, misalnya TRIPS, seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Ridwan Mansur terkait dengan hak moral, bagaimana jika hak moral pencipta itu kemudian berbenturan dengan performing rights. Hal ini mungkin saya bisa jelaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak moral tidak hanya kepada pencipta, tetapi juga kepada pelaku pertunjukan. Kita bisa mengacu pada pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta. Itu memberikan hak moral bagi pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan juga berhak untuk diakui sebagai penyanyi misalnya, dicantumkan namanya sebagai penyanyi. Pelaku pertunjukan juga berhak untuk
mempertahankan keutuhan apa ya berarti performance-nya atau pertunjukannya, fiksasi pertunjukannya dengan juga mempertahankan reputasi dirinya. Itu ada dalam pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Daniel Yusmi, lalu untuk menghindari multitafsir itu seperti apa? Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah pada pasal 9 ayat 3. Itu kan pasal 9 ayat 2 mengatakan bahwa perlu meminta izin dari pencipta. Pasal 9 ayat 3 mengatakan bahwa dilarang jika tanpa izin. Ayat 4-nya mungkin bisa ditambahkan dengan ada pengecualiannya, begitu. Jadi kecuali jika dibawakan dalam pertunjukan, misalnya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan frasa imbalan yang wajar, bisa mengacu pada sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan usulan dari LMK atau LMKN. Ngomong dibayar siapa? Bingung deh bingung. Telesti bareng yuk. Bapak. Mau wawancara Pak? Bapaknya mau foto dulu guys. Kasih waktu dulu foto bapaknya. Tuhan yang balas ya. Ya, bilang. Ya Pak, wawancara dulu Pak.
Agak mundur sih. Mungkin ya. Oke. Sama Bang Sidang bilang. Munduran dong, weh, Ape. Sedikit aja, semoga dengan Enggak bisa. Ape dong, weh. proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi saat ini itu bisa memperjelas posisi dan kedudukan dari para pencipta dan juga dari penyanyi, sehingga konflik ini harus segera diakhiri. Dimana juga yang kita ketahui bersama, proses yang sedang saat ini dihadapi oleh Lesti itu akan segera menemukan titik terang penyelesaian seperti apa persoalannya. Saya rasa itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih ya. Ya udah ya. Akan melapor balik ya Bang? Kita belum ada rencana ke sana sih. Akan membuka ruang komunikasi mungkin silaturahmi. Iya, coba kasih lewat. Mudah-mudahan. Ya lumayan cukup emosional tadi, tapi ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Gimana pertama kali nyanyi depan hati? Iya, gimana tadi nyanyi depan hati? Nanya. Gimana? Aduh, mau foto dulu. Padahal dia udah sering loh depan hakim. Depan hakim tapi.